Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam kebaktian Minggu 13 setelah Trinitatis 11 September 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu ini, Allah mengingini pertobatan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Hukum Taurat pertama sampai dengan 10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk mengungkapkan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita pujian, kita bernyanyi. Epistel untuk kita minggu pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Mari kita membacanya secara responsoria. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dan Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandang ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau renungkan bersorak-sorak kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita mendengar warta jemaat pada minggu hari ini, Minggu 11 September 2022, Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Warta umum anak lahir. Minggu 4 September 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Leonard Franky C. Marmata, Doris Elizabeth Boru Panjaitan dari Jalan Permata nomor 152 sektor Labu Baru Barat. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah. Berita pertama dan kedua. Akan menerima berkat nikah Dr. Ricky Ricardo Sitorus, putra Bapak Sintua Saud Sitorus, Ibu Rosma Boru Sibarani, alamat Jalan Hang Jebat, Gang Kadiran nomor 18,
Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Lisa Saur Nopelin Boru Saragi BA, Putri Bapak Bonar Saragi, Ibu Lena Boru Pasaribu, alamat Kompleks Panorama Limbungan Rumbai, Jemaat HKBP Rumbai Resort Rumbai. Pemberkatan Sabtu 17 September 2022 di HKBP Rumbai Resort Rumbai. Berita pertama akan menerima berkat nikah Anjani Kelana Panjaitan, putra Bapak Deslan Jainuddin Panjaitan, Ibu Penatua Lasmaida Boru Simamora, alamat Jalan Usaha Rintis, Jemaat GKPI Rintis Resort Palas, dengan Ingrid Sri Herawati Boru Tampu Bolon, putri Bapak Muller Tampu Bolon, Ibu Asnat Boru Pardede, alamat Jalan Satria Kompleks Kuantan Regency Cluster The Royal Block D 29, Sektor Bambu Kuning, Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Sabtu 24 September 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru yang melayani GKPI Rintis Resort Palas. Jemaat tambah mulai hari ini 11 September 2022 menjadi jemaat gereja kita keluarga 1. Herbinton Bahtiar Simarmata, Friska Sintia L. Boru Lumban Tobing beserta seorang putri pindah dari HKBP Panti Resort Pasaman Distrik 1 Tapanuli bagian selatan Sumbar, tinggal sekarang di Jalan Hang Tuah Ujung nomor 148 Prom Greenland Blok C nomor 3 Sektor Pintu Angin Sukaterus. 2. Michael Robi Fernando Simanjuntak, Ana Setia Rahayu beserta 1 orang putra pindah dari HKI Jemaat Poriaha Julu Resort Sibolga, tinggal sekarang di Jalan Singgalang 2 Perum Singgalang Housing Blok B nomor 9 Bukit Barisan Sektor Pengayoman. Ketiga, Rianto Manuel Manurung Eva Nopita Boru Rumah Horbo beserta 1 orang putra pindah dari HKBP Batam Center Resort Batam Center, tinggal sekarang di Jalan Duyung Kompleks Villa Duyung Blok B 8 Sektor Wonorejo. Jemaat meninggal. Rabu 7 September 2022 telah meninggal dunia Bapak Biduan Sianturi SEMM, umur 57 tahun, suami dari Ibu Yosepina Boru Gultom SE dari Jalan Suryan nomor 18 Sektor Labu Baru Timur. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari keluarga Insinyur RH Siahaan Boru Pardede dari Sektor Wonorejo 1 unit TV Sharp 42 inci untuk rumah dinas pendeta resort. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Suara Koinonia Pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 11 September 2022, Pendeta Rita H. Simanjuntak STH melayani di HKBP Pandau Permai pukul 11 WIB. Baptisan Kudus minggu hari ini 11 September 2022 pukul 11 diadakan baptisan kudus kepada anak jemaat sebanyak 2 orang putri. Kebaktian Padang Syukuran Paduan Suara HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini 11 September 2022 Paduan Suara HKBP Pekanbaru akan mengadakan ibadah kebaktian pukul 10 sampai 11.15 di Labersa Water Park dipimpin oleh Pendeta Victor Singalha Silalahi STHMM Pendeta Resort. Rangkaian kegiatan dari pukul 8 WIB sampai dengan 16.30 WIB. Pertemuan pelajar sidi dan orang tua. Minggu hari ini 11 September 2022 diadakan pertemuan pelajar sidi tahun pelajaran 2022-2023 beserta orang tua bertempat di gereja dimulai pukul 14 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh pelajar sidi dan orang tua untuk mengikuti pertemuan tersebut.
Serafin Choir. Mulai Minggu 11 September 2022, Serafin Choir telah terbentuk di Gereja HKBP Pekanbaru. Undangan rapat pembentukan Forum Perempuan Resort sesuai dengan program kerja HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau mengundang ketua, sekretaris, dan bendahara seksi perempuan dari setiap huria agar menghadiri rapat pembentukan Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 12 September 2022 pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Tempat konsistori HKBP Pekanbaru. Agenda rapat periodisasi dan pembentukan Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru. Tuhan memberkati. Lansia pada hari Selasa 13 September 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna oranye. Kebaktian sektor di gereja Rabu 14 September 2022, ibadah sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. PHD INA HKBP Pekanbaru, Kamis 15 September 2022 diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru pukul 15 WIB di gereja. Diharapkan kehadiran semua INA Huria untuk mengikuti PHD tersebut. Persembahan untuk pembangunan dan pemeliharaan Minggu tanggal 18 September 2022, persembahan kedua kita sampaikan untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana gereja melalui amplop. Perjamuan kudus Kamis 8 September 2022 telah menerima perjamuan kudus Ibu Nyonya Sitompul, Redia Huta Barat, Oppu Joshua dari Perum BMP 3 Blok G nomor 56, Jalan Hang Tua Ujung Kulim, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Youth Gathering Naposobulung HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Jumat sampai Minggu 9 sampai 11 September 2022 telah terlaksana acara Youth Gathering Naposobulung HKBP Distrik 22 Riau di Alamayang Pekanbaru dengan tema Naposobulung, sehati sepikiran, menjadi pelopor dalam pelayanan digital gereja. Naposobulung yang mewakili dari gereja kita berjumlah 8 orang. Informasi kegiatan seksi AMA dalam rangka HUT Pesta Gotilon dan Kesehatian HKBP Pekanbaru dalam rangka pertandingan bola voli AMA dan INA antar sektor dimohon kepada semua sektor agar dapat hadir dengan jadwal sebagai berikut. Hari dan tanggal Minggu 11 September 2022 pukul 15 WIB sampai selesai. Hal pembukaan pertandingan bola voli antar sektor, tempat lapangan olahraga HKBP Pekanbaru. Seluruh tim akan bertanding pada saat pembukaan tersebut sesuai dengan hasil pencabutan undian tanggal 9 September 2022 yang lalu. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 11 sampai 17 September 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita pujian, kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang ayah di Tiongkok yang bernama Seng Kuan ramai dibicarakan karena ia mencari anaknya yang hilang di awal tahun 2015. Saat itu anaknya yang hilang itu masih berusia 20 bulan, tiba-tiba menghilang saat ia sedang bermain-main dengan sepupunya. Sejak saat itu sang ayah Seng Kuan terus mencari anaknya tanpa kenal lelah. Dia bertekad untuk pergi dari satu kota ke kota lain di provinsi Guangdong. Dan yang membuat banyak orang tersentuh adalah karena Seng Kuan, sang ayah, mempunyai keterbatasan fisik. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana susahnya ia merangkak sambil membawa foto anaknya yang hilang itu, menelusuri jalan di seluruh kota itu. Apa yang mendorong Sang Kuan, seorang ayah, untuk melakukan semuanya itu? Tentu saja karena kasihnya kepada anaknya itu. Di Tiongkok banyak terjadi sindikat penjualan anak dan dia tahu bahwa anaknya tidak akan mungkin kembali jika ia tidak mencarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Seng Kuan melakukan sebuah tindakan yang bodoh? Tentu saja tidak. Karena sesama sebagai manusia, sebagai seorang ayah, dan sebagai sesama manusia kita bisa memahami bahwa pengorbanan Seng Kuan merupakan hal yang wajar untuk dilakukan oleh seorang ayah. Namun yang mau saya katakan melalui cerita ini bahwa jika manusia saja bisa melakukan pengorbanan seperti itu, pengorbanan yang luar biasa demi untuk mencari anaknya yang hilang. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita juga diingatkan bahwa
betapa Tuhan dalam kasih-Nya juga melebihi kasih dari seorang ayah kepada anaknya yang mencari anaknya yang hilang itu. Betapa seorang ayah sesungguhnya sangat-sangat bersuka cita ketika ia berhasil menemukan anaknya yang hilang. Demikian juga dengan Tuhan yang sangat-sangat bersuka cita ketika melihat orang yang tadinya meninggalkannya tapi bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui 3 perumpamaan yang kita temukan dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, 2 di antara perumpamaan itu yang menjadi nats khotbah kita pada saat ini. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan yang kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita perhatikan bahwa Lukas mengawalinya dengan pertemuan antara 2 Yesus dengan 2 golongan atau 2 kelompok. Yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pemungut cukai mereka ini sangat dibenci oleh bangsa Yahudi karena mereka menjadi kaki tangan Romawi untuk menarik pajak kepada sesamanya sendiri. Dan biasanya mereka suka menaikkan pajak dengan sesuka hatinya. Mereka dibenci karena dianggap menjadi pengkhianat bagi bangsanya. Kelompok yang kedua kita lihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang mengaku menjalankan Taurat dengan ketat dan punya pengetahuan yang luas tentang kitab suci. Namun yang kita lihat bahwa mereka justru menganggap dirinya paling rohani. Merasa layak untuk menghakimi orang lain. Namun hal yang menarik jika kita perhatikan dalam nats kita ini, bahwa Lukas menceritakan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu dikatakan biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Walaupun dalam konteks nats ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disebutkan bahwa mereka yang datang untuk mendengarkan Yesus. Namun kita tahu bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanannya, baik melalui khotbah dan pengajarannya adalah demi mereka yang mencari yang hilang agar tidak semakin jauh dan tersesat. Melalui kesaksian Alkitab sesungguhnya diberitakan kepada kita kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah untuk mencari mereka yang hilang agar tidak semakin jauh dan tersesat. Bagi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, sebagaimana yang diberitakan melalui nats kita pada saat ini, bahwa Yesus tidaklah menolak kehadiran mereka. Yesus tidaklah alergi dengan kehadiran mereka. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, sesungguhnya ini adalah keinginan mereka untuk benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dari kedalaman hati mereka, mereka bersedia untuk mendengarkan pengajaran dan khotbah Yesus. Tapi hal ini justru menimbulkan sungut-sungut bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Terlebih ketika dikatakan dalam nats kita ini Yesus bersedia untuk makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau dikatakan dalam ayat 2 ini Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Makan bersama yang dimaksudkan bukan sekedar makan, tapi makan bersama yang dimaksudkan dalam konteks nats kita ini adalah tanda penerimaan dan solidaritas Yesus terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi dengan makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, itu Yesus dianggap telah menyamakan dirinya dengan mereka dan menyetujui perbuatan mereka. Itu sebabnya di ayat 2 dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Artinya di sini bahwa mereka menghakimi Yesus. Karena Yesus mau dekat dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Mereka risih dengan tindakan Yesus. Karena mereka menganggap orang berdosa itu tak pantas didekati. Bahkan makan bersama dengan mereka itu adalah sebuah tindakan yang tidak pantas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terkadang di tengah-tengah kehidupan kita pun hal ini bisa terjadi. Bukankah ada banyak juga orang yang berpikir, kiranya Tuhan segera bertindak, sekiranya Tuhan segera menghukum orang-orang yang berdosa dan pelaku-pelaku kejahatan. Kiranya orang-orang yang berbuat dosa hidupnya segera berlalu dari dunia ini. Dan kalau kita membaca kitab Yunus, bahwa Nabi Yunus pun pernah berpikir demikian. Ia tidak terima ketika Tuhan mengutusnya pergi ke kota Niniwe, kota yang penduduknya banyak melakukan tindakan kejahatan. Ia tak setuju dengan cara Tuhan sehingga ia melarikan diri ke kota Tarsis. Dan ia juga sangat menyesalkan ketika Tuhan akhirnya dengan berbagai cara membuat Yunus akhirnya tunduk dan kembali ke Niniwe, membuat penduduk Niniwe akhirnya bertobat. Kemudian Yunus dengan menyesal berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang bermurah hati." Membuat penduduk kota Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi menghancurkan penduduk kota ini. Dan hal itu membuat Yunus marah. Ia marah kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, "Itu sebabnya aku melarikan diri ke kota Tarsis, sebab aku tahu Engkau Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berlimpah kasih setia dan menyesal dengan malapetaka yang hendak ditimpakan kepada penduduk kota Niniwe. Tumagon mamati yau, daripada aku hidup." Dia marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak jadi mendatangkan hukuman kepada penduduk kota Niniwe. Karena melalui pemberitaan Yunus, penduduk kota itu menjadi bertobat. Itu sebabnya Tuhan katakan, "Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah?" Saya pikir itu yang juga Tuhan ingatkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahkan yang Tuhan juga ingatkan kepada kita melalui dua perumpamaan yang diberitakan melalui Injil Lukas pasal yang ke-15 ini. Betapa Tuhan Sang Gembala sesungguhnya sangat mengasihi dan peduli dengan seluruh domba-dombanya, bahkan ketika seekor domba pun hilang, Ia bahkan akan mencarinya sampai domba itu ditemukan kembali. Demikian juga dengan seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham. 1 dirham itu sama dengan gaji pegawai upahan dalam 1 hari. Perempuan itu hanya mempunyai 10 dirham. Ini bukan perempuan yang kaya, 1 dirham yang hilang itu sangat-sangat berarti baginya. Itu sebabnya ketika ia menemukan 1 dirham yang hilang itu, betapa bersukacitanya dirinya. Sama seperti pemilik domba yang kehilangan 1 dombanya. Ia sangat bersukacita ketika dombanya itu ditemukan kembali. Demikian juga dengan perempuan yang kehilangan 1 dirham itu, yang sangat bersukacita ketika ia berhasil kembali menemukan dirham itu. Demikianlah dengan gambaran Allah yang sangat bersukacita karena 1 orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah, meninggalkan segala dosa-dosa dan kejahatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pesan Injil Lukas. Dan dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 dikatakan, memang Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau ada orang tua yang mempunyai 7 orang anak, kemudian 1 anaknya melakukan kejahatan dan akhirnya dipenjara.
Mungkin ada orang yang mengatakan udahlah gak usahlah terlalu dipikirkan yang satu orang itu. Masih ada 6 orang lagi anakmu. Alaina tai manau boto na di bagasan rohana. Bohado rohana tu yanakonna na mangulahon na jahati. Pasti dia menginginkan anaknya itu kembali. Untuk bersama-sama lagi dengan ke-6 anaknya. Untuk dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Tung didoko kalak pe adom do onom nai anakmu. Tapi seorang ibu, seorang orang tua pasti menginginkan anaknya kembali. Dan melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pasti kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bahwa Tuhan menginginkan pertobatan dari setiap orang yang menyadari bahwa hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Siapakah domba yang hilang itu? Siapakah dirham yang hilang itu? Saya pikir setiap kita tidak ada yang bisa menghakimi orang lain. Sehingga mengatakan orang lainlah yang hilang itu. Dan kita bukan bagian dari orang yang hilang itu. Terkadang dalam hidup ini pun kita banyak melakukan kejahatan. Terkadang dalam hidup ini pun kita mungkin melakukan kesalahan. Ada orang yang mungkin bisa menutupi kesalahannya dari hadapan manusia. Tapi tidak ada kesalahan yang dapat ditutupi dari hadapan Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan menginginkan pertobatan dari setiap kita. Karena itu setiap kita hendaklah mengenali diri kita tanpa harus tergoda untuk menghakimi orang lain sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Hanya melihat kesalahan dan kejahatan orang lain sehingga jatuh kepada penghakiman tanpa mengoreksi dan mengenal diri kita sendiri. Itu sebabnya juga setiap saat kita memohon keampunan dosa dari Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita manusia yang cenderung melakukan dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita. Tak seorang pun yang tak pernah melakukan kesalahan di tengah-tengah kehidupannya. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan setiap kita kembali kepada Tuhan. Karena itu kebenaran firman Tuhan juga mengingatkan kita hari ini. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Karena setiap orang yang mau bertobatlah, Allah menerimanya dengan sukacita. Karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mau datang kepada Tuhan. Apapun kesalahan kita, apapun dosa-dosa kita di masa lalu. Sama seperti epistel kita pada minggu hari ini. Daud yang bergumul dengan dosa-dosanya. Daud yang bergumul dengan kesalahan-kesalahannya. Daud yang merasa dosanya dapat ditutupi di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan melalui Nabi Nathan mengingatkannya. Tak ada dosa yang dapat ditutupi di hadapan Tuhan. Namun ketika kita mau datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengaku dosa-dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan dalam belas kasih-Nya bersedia untuk mengampuni setiap kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Ketika Engkau Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang mau menerima kami ketika kami mau membuka hati kami. Menyadari akan dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang seringkali menggoda kami untuk meninggalkan kebenaran-Mu dan hidup di dalam dosa. Dan kami makin semakin jauh daripada-Mu ya Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang mengenali setiap hati kami. Karena itu biarlah kami Tuhan mampu mengenali diri kami. Kami mau meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami. Dan kami mau datang ke hadapan Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan mau mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Berkatilah kami ya Tuhan sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dapat hidup benar dan melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kembali kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Satu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.